Kebanyakan umat Islam menganggap bahwa ketika dirinya banyak harta, lalu rajin beribadah, mereka menganggap bahwa keadaan seperti itu termasuk orang yang beruntung atau orang yang paling bahagia di alam dunia. Padahal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu belum tentu seperti itu. Kalau seandainya banyak harta dan rajin ibadah adalah sesuatu yang paling beruntung di muka bumi, maka akan timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah dan kebanyakan para nabi dan para wali cenderung tidak menginginkan kekayaan, malah beliau-beliau memilih untuk miskin, tetapi tetap rajin beribadah. Nah, anehnya orang yang mengikuti, yang mengaku umatnya Rasulullah, malah berbalik arah. Mereka menginginkan harta banyak, lalu rajin beribadah, maka mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang beruntung dibanding yang lainnya. Ini kekeliruan umat Islam dalam memahami agama. Bukan berarti kaya itu tidak boleh atau terlarang, tetapi anggapan-anggapan inilah yang mesti kita rubah. Jangan sampai kita menganggap hanya orang yang beruntung itu hanya orang kaya dan rajin beribadah. Kita lihat dari kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai budak nafsu, jangan mengaku-ngaku telah mencapai makom para robani. Kau memuja nafsu sedangkan mereka hanya menyembah Allah. Dambaanmu dunia sedangkan dambaan mereka akhirat. Matamu hanya melihat dunia, pandangan mereka melihat Tuhan penguasa bumi dan langit. Kau mencintai ciptaan sedangkan mereka mencintai Sang Pencipta. Hatimu terpaut pada dunia, hati mereka terpaut kepada Tuhan pemilik arsy. Kau adalah korban segala yang kau lihat, sedangkan mereka tak memperhatikan segala yang kau lihat. Mereka hanya melihat Sang Pencipta segala sesuatu yang tak mungkin terlihat mata manusia. Mereka telah meraih tujuan hidup mereka dan keselamatan mereka terjamin, sedangkan kau tetap menjadi korban nafsu dunia." Kalimat ini sudah jelas bahwa ketika kita merasa bangga dengan keadaan seperti itu, dengan kaya, dengan kekayaan kita, sekalipun kita rajin beribadah, berarti itu tanda bahwa orientasi kita itu bukan ke Allah tetapi ke makhluk. Nah, ini berarti bukan sesuatu yang bagus. Mereka telah lepas dari ciptaan, dari nafsu dunia, dan dari kehendak diri. Dengan demikian mereka bergegas mendekati hadirat Tuhan yang menganugerahi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, yaitu patuh kepadanya. Itulah wujud ridho Allah yang Dia anugerahkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Mereka menjadikan ketaatan dan pemujaan sebagai kewajiban. Mereka kukuh menjalani keduanya dengan bantuannya tanpa mengalami kesulitan, sehingga kepatuhan menjadi ruh hidup mereka. Akhirnya dunia menjadi rahmat dan tempat yang menyenangkan bagi mereka bagaikan surga. Ketika melihat sesuatu, mereka melihat Sang Pencipta. Karena itulah keberadaan mereka memberi daya kepada bumi dan langit. Keberadaan mereka menjadi sumber kesenangan bagi yang mati dan yang hidup. Sungguh Tuhan telah menjadikan mereka pasak bagi bumi ini. Mereka bagaikan gunung-gunung yang tegak berdiri. Mereka adalah yang terbaik di antara yang telah diciptakan dan ditebarkannya di bumi ini. Semoga kedamaian dari Allah melimpahi mereka, juga salam dan rahmatnya selama bumi dan langit masih ada. Nah, itulah kesalahan kita dalam beragama, dalam memahami agama. Dan ini bukan satu dua, seperti sifat-sifat seperti itu mungkin hampir bisa dikatakan hampir banyak umat Islam yang merasa atau yang menganggap bahwa ketika dirinya banyak harta lalu rajin beribadah, seakan-akan sudah menjadi orang yang terbaik, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang beruntung. Padahal itu belum tentu, karena seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kalau kita merasa hal itu bangga atau senang, malah itu menjadi tanda bukti kalau kita itu bukan mencintai Allah,
orientasi kita bukan Allah tetapi makhluknya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita semua dan mempertebal keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.